Ya, pada saat kita klik ya, di sini akan muncul komputer, di sini muncul laptop, notebook, mouse dan sebagainya ya. Sesuai dengan yang kita klik di sini ya. Jadi bound kolomnya kita isi dengan dua tadi ya. Bound kolom itu eh, fungsinya untuk kolom mana saja yang akan muncul di dalam sel F4 ini. Kalau misalkan yang diharapkan munculnya adalah ID, kita isi dengan satu. Kemudian kalau misalkan yang ingin munculnya adalah nama ya, kita isi dengan dua, seperti itu ya. Kemudian kolom count kita isi dengan dua. Kolom count itu untuk menentukan jumlah kolom yang muncul di sini ya. Kalau tiga kita isi tiga, kalau satu kita isi satu. Kemudian ada kolom head, link cell, dan list filtering ya. Selamat pagi rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya di channel ADH Excel. Saya ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan yang baru bergabung, dan pastikan sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan notifikasinya ya, supaya selalu update video terbaru dari channel ADH Excel. Dalam pembahasan video kali ini ya, kita akan membahas tentang cara membuat list box 2 kolom dalam Excel ya. Sebelum membahas cara membuatnya, saya jelaskan terlebih dahulu sedikit tentang list box ya. List box ini sebenarnya hampir sama ya, hampir mirip atau mirip lah, mirip dengan combo box ya. Dimana combo box dan juga list box ini sebenarnya merupakan sebuah daftar pilih yang isinya itu bisa kita pilih ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Perbedaan antara list box dengan combo box ya, itu terletak pada tampilan dari listnya. List box itu isi listnya atau daftar pilihnya itu terdapat dalam sebuah list, langsung bisa dilihat ya. Tapi combo box itu biasanya bukan biasanya ya, combo box itu isi listnya itu ada dalam sebuah menu drop down ya. Ini yang terlihat di video adalah contoh dari sebuah list box ya, dimana kita bisa pilih di sini, kita bisa klik ya. Ada ID, kemudian ada nama ya. Nanti hasilnya akan muncul di kolom F. Sementara untuk combo box itu bentuknya seperti ini ya, dimana isi listnya itu ada dalam sebuah menu drop down ya. Kita klik baru dia akan muncul ya. Kita klik dia akan muncul. Sementara untuk list box itu otomatis langsung muncul. Kalaupun misal memang isi dari listnya itu cukup banyak ya, di sini akan muncul scroll barnya ya. Kita bisa klik ke bawah kalau misal memang pilihan-pilihannya ada di bawah ya, seperti itu. Nah, untuk pembahasannya ya, nanti saya akan buat menjadi dua pembahasan utama ya. Yang pertama cara membuat list boxnya ya, seperti ininya. Kemudian yang kedua setting properties. Nah, perlu juga saya sampaikan bahwa begini, pembuatan list box itu bisa dilakukan melalui dua ini ya, dua menu ya. Yang menu yang pertama adalah form control, kemudian menu yang kedua ada ActiveX control. Nah, khusus untuk pembahasan kali ini kita akan membuat list box 2 kolom ya. List box 2 kolom itu bisa kita lakukan melalui list box ActiveX ya, bukan dari form control. Jadi mohon nanti diperhatikan cara pembuatannya supaya tidak salah memilih. Kalau misal memang salah memilih, nanti tidak bisa digunakan untuk 2 kolom ya. Jadi posisi dari si isi listnya itu hanya satu kolom saja, tidak bisa 2 kolom ya. Misalkan ID saja atau nama saja gitu ya, tidak hanya atau tidak muncul 2 kolom ID dan nama, seperti itu ya. Mari kita mulai pembahasannya ya. Yang pertama, bagaimana cara membuat atau menampilkan list boxnya terlebih dahulu. Nah, list box ini kita buat dari menu developer, tab developer ya. Ada tab developer, insert ya. Jadi kalau misalnya kita mau membuatnya, pertama klik dulu tab developer di sini ya, tab developer. Kemudian yang kedua insert di sini. Perhatikan ya, di sini ada dua kelompok menu, ada kelompok form control dan juga ada kelompok ActiveX. Karena kita akan membuat list boxnya 2 kolom ya, kita akan gunakan kelompok dari ActiveX ya, yang di bawah ini ya. Klik listnya ya, kemudian kita klik dan geser mouse ya. Tampilan kosongnya seperti ini. Ini posisinya masih dalam keadaan kosong ya, list boxnya.
belum ada isinya. Untuk pengisian isi listnya itu akan kita lakukan setting properties ya. Ini berbeda dengan list box yang dari POM control, karena POM control itu kan eh, setting untuk isi listnya itu ada di klik kanan kemudian POM control ya. Saya juga sudah buatan videonya. Nah, untuk ActiveX itu melalui setting properties ya. Itu perbedaannya. Hanya saja memang untuk ActiveX itu menurut saya jauh lebih fleksibel karena bisa berbagai macam kelebihan ada di situ ya. Salah satunya ya ini bisa membuat list box untuk 2 kolom ya. Ini saya hapus terlebih dahulu ya. Anggaplah ini list box tadi sudah dibuat ya, caranya seperti itu. Anggaplah ini sudah jadi seperti ini, posisinya masih kosong. Sekarang mari kita lihat di menu propertiesnya apa saja yang kita isi untuk menampilkan isi list seperti ini ya. Langkah yang pertama ya, pastikan desain mode ini dalam keadaan aktif ya, seperti ini diklik harus dalam keadaan aktif. Kalau ini tidak dalam keadaan aktif, ini dia akan dioperasikan seperti ini. Tapi kalau ini misalkan kita mau kita edit, ini harus desain mode, harus kita klik terlebih dahulu. Kemudian klik list boxnya ya, kemudian klik properties di sini, atau bisa juga ya klik kanan di list boxnya, kemudian klik properties di sini. Nah, nanti akan muncul kotak dialog properties ya. Mari kita lihat apa saja yang diisi di list boxnya ini atau di kotak properties ya. Ada 4 menu yang saya isi di sini ya. Ya, yang pertama ya, yang pertama harus kita isi adalah bound column ya. Saya urutkan dari atas ke bawah supaya mencarinya nanti mudah ya. Yang pertama adalah bound column ya. Bound column ini ya fungsinya ya, fungsi dari bound column itu adalah kolom mana ya dari list ini yang akan muncul dalam hasil. Gini maksudnya ya. Ini kan ada listnya di sini ya. Daftar list utamanya ada di sini di kolom A dan juga kolom B. Dari tabel ini akan masuk ke daftar list di list box ini. Nah, pada saat kita klik list box ini, nanti akan hasilnya akan muncul di kolom F ini ya, di F4 ini. Nah, bound column itu akan menentukan kolom mana ya, atau isi kolom yang mana yang akan muncul di sini ya. Ini saya munculnya mouse, kemudian notebook, laptop, komputer gitu ya. Berarti ini adalah kolom yang kedua ya. Kalau misalkan kita di sininya yang diinginkan muncul hasilnya adalah B001, B002, maka bound column itu kita isi dengan 1 ya. Karena ini hasil yang muncul adalah nama barangnya, maka bound column kita isi dengan 2. Mari kita perhatikan di sini ya. Saya isi dengan 2 di sini. Supaya yang munculnya adalah komputer, laptop, notebook dan sebagainya. Ini bisa diatur, misalkan kita ubah jadi 1, maka yang hasil yang muncul adalah B001, B002 atau kode barangnya, seperti itu ya. Kemudian menu yang kedua adalah kolom count. Ini kolom count ini adalah fungsinya ya, jumlah kolom yang akan muncul dalam listnya. Misalkan katakan begini, kita punya tabel untuk isi listnya itu ada 3. Berapa yang akan kita munculkan di dalam listnya ya, list boxnya itu berapa yang akan muncul, apakah 1, apakah 2, apakah 3 gitu ya. Misalkan kita isi dengan 1, maka di sini isi list di dalam sini itu yang muncul hanya kolom pertama saja. Kita isi dengan 2, maka di sini kolomnya yang muncul akan 2. Kita isi dengan 3, di sini munculnya akan 3 dan seterusnya ya. Jadi tergantung, ini sesuai dengan kebutuhan list mana saja yang akan dimunculkan atau kolom mana saja yang akan dimunculkan di dalam kotak listnya ini ya. Seperti itu. Di sini saya ambil tampilkannya adalah 2 kolom ya, karena pembahasan kita adalah 2 kolom, jadi saya isi dengan 2 di sini ya. Ada ID kemudian ada nama ya. Kalau ada kolom berikutnya misalkan harga gitu ya, ya di sini tidak akan muncul, kecuali kalau di kolom count kita isi dengan 3, maka kolom harga akan muncul ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga ya, menu yang ketiga yang diisi adalah kolom head. Kolom head ini sebenarnya ini ya, kolom head ini fungsinya untuk menampilkan judul kolom ya. Di sini kan di listnya ini ada muncul judul kolom ya, ID kemudian nama. Kalau misalkan ini tidak akan ditampilkan, maka di kolom head ini kita pilih false ya. Tapi kalau misalnya ini kita tampilkan, di sini kita tampilkan true. Saya di sini ditampilkan ya, ada ID kemudian ada nama, sehingga di sini saya pilih adalah true ya.
Menu selanjutnya yang akan kita isi adalah link cell. Link cell ini posisinya ada di sini. Ya. Fungsi dari link cell ini adalah sel untuk menampilkan hasil list. Jadi pada saat kita klik listnya itu kan isi hasilnya akan muncul di sel F ini ya, F4 ya, akan muncul di F4. Nah di sini kita isi dengan F4. Kalau misalkan kita mau menampilkan hasilnya di F5 ya kita isi F5, F6, F5, F6, F7 dan seterusnya lah sesuai dengan kebutuhan ya. Kita mau tampilkan di sel yang mana, kurang lebih seperti itu. Kemudian menu yang terakhir adalah list fill rank. List fill rank ini adalah rank ya, rank untuk isi daftar listnya ya, karena di sini ada di kolom A dan B. Di sini isinya ada A4.2B9. A4.2B9 itu adalah kolom ini ya, dari mulai A4 ya sampai dengan B9. Posisinya ada di sini ya. Itulah 5 ya, 5 menu yang diisi untuk menampilkan atau untuk membuat list box 2 kolom ya. Jadi ada 5, tapi sebenarnya sih yang wajib menurut saya ada 4 ya, karena untuk kolom headers itu sebenarnya tidak begitu perlu, karena itu cuma untuk menampilkan judul kolom saja ya. Ada bound kolom yang penting, ada kolom count, kemudian ada link cell, dan juga ada list fill rank ya. Di sini ada 4, 1, 2, 3, 4. Ini 4 yang menurut saya wajib ya, wajib untuk diisi untuk menampilkan seperti ini. Nah setelah ini diisi semua, mari kita coba ya hasilnya seperti ini ya. Pada saat kita klik ya, di sini akan muncul komputer, di sini muncul laptop, notebook, mouse dan sebagainya ya, sesuai dengan yang kita klik di sini ya. Jadi bound kolomnya kita isi dengan 2 tadi ya. Bound kolom itu fungsinya untuk kolom mana saja yang akan muncul di dalam sel F4 ini. Kalau misalkan yang diharapkan munculnya adalah ID, kita isi dengan 1. Kemudian kalau misalkan yang ingin munculnya adalah nama ya, kita isi dengan 2 seperti itu ya. Kemudian kolom count kita isi dengan 2. Kolom count itu untuk menentukan jumlah kolom yang muncul di sini ya. Kalau 3 kita isi 3, kalau 1 kita isi 1. Kemudian ada kolom head, link cell, dan list filtering ya. Itu cara pembuatan list box ya, dari mulai cara membuatnya sampai dengan setting properties. Kemudian satu yang perlu juga saya sampaikan, bahwa untuk pengisian sel ya di sini, list field rank ya, list field rank ini sebenarnya bisa juga menggunakan define name ya. Define name nanti ini diberikan nama ya, misalnya kita berikan namanya tabel gitu ya. Blok dulu ini ya, kemudian tab formula, define name, misalkan kita isi dengan tabel di sini ya. Ini biarkan seperti ini, kemudian klik OK. Nanti tabel tadi, nama define name nya kita masukkan di sini ya, tabel. Oke ya, maka ini posisinya akan muncul juga list di sini ya. Pada saat diklik tetap akan berjalan dengan baik ya, seperti ini ya, dia akan tetap berjalan dengan baik ya. Jadi begitu ya rekan-rekan cara membuatnya. Jadi sekian untuk pembahasan kali ini ya, semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk menonton video-video di ADH Excel yang lainnya ya. Ada beberapa kategori yang saya sudah buatkan di playlistnya masing-masing ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya.